Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasil justru semakin jauh dari harapan? Sudah berdoa, sudah bekerja keras, sudah berikhtiar siang dan malam, tetapi hidup seolah berjalan berlawanan arah. Di titik inilah banyak jiwa mulai lelah. Sebagian menyalahkan diri, sebagian menyalahkan takdir, sebagian diam-diam mulai meragukan rahmat Allah. Padahal boleh jadi bukan usahamu yang kurang, bukan pula doamu yang tertolak, melainkan hatimu sedang dipanggil untuk naik ke satu makom yang lebih tinggi, makom tawakal yang sebenar-benarnya. Saudaraku, sebelum lanjut dukung channel ini dengan klik like dan subscribe, pastikan engkau menyimak sampai akhir, karena banyak orang beribadah bertahun-tahun tetapi tidak pernah benar-benar memahami tawakal. Dan tanpa tawakal, iman hanya menjadi beban, bukan ketenangan. Jika engkau ingin memahami rahasia ini, tekan suka, bagikan, dan niatkan sebagai jalan memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Saudaraku, manusia hidup di dunia dengan satu kecenderungan besar, ingin mengendalikan segalanya. Ia membuat rencana, menyusun strategi, menghitung kemungkinan, seolah seluruh masa depan bisa ditaklukkan oleh akal dan tenaga. Tidak ada yang salah dengan usaha, bahkan usaha adalah adab seorang hamba. Tetapi ketika hati mulai menggantungkan hasil pada usaha itu sendiri, disitulah masalah dimulai. Karena saat hasil tidak sesuai harapan, jiwa pun runtuh. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, bukan pula pasrah tanpa gerak. Tawakal adalah keadaan batin ketika seorang hamba telah mengerahkan seluruh ikhtiarnya dengan jujur, lalu menyerahkan hasil sepenuhnya kepada kehendak Allah, tanpa protes, tanpa syarat, tanpa tuntutan tersembunyi. Inilah titik yang sangat halus. Banyak orang mengira dirinya bertawakal, padahal hatinya masih penuh tuntutan. Para arif billah memahami satu rahasia besar. Usaha adalah wilayah manusia, hasil adalah wilayah Tuhan. Ketika wilayah ini tertukar, maka kegelisahan pasti lahir. Sebab manusia masuk ke wilayah yang bukan haknya. Ia ingin memastikan hasil, ia ingin menentukan waktu, ia ingin memaksa takdir agar tunduk pada keinginannya. Padahal disitulah letak ujian iman. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tawakal bukanlah meninggalkan sebab, tetapi membersihkan hati dari ketergantungan pada sebab. Engkau boleh bekerja, engkau boleh berencana, engkau boleh bercita-cita, tetapi hatimu tidak boleh menggantung pada semua itu. Sebab semua sebab hanyalah alat, bukan penentu. Saudaraku, renungkan ini dengan jujur. Ketika engkau gagal, apa yang paling membuatmu sakit? Apakah karena kehilangan hasil atau karena merasa usahamu tidak dihargai? Disitulah engkau bisa mengukur tawakalmu. Orang yang benar-benar bertawakal tidak hancur oleh hasil, karena hatinya tidak berdiri di atas hasil. Tawakal adalah makam ruhani, sebuah tempat di mana jiwa berdiri paling dekat dengan kehendak Allah. Di makom ini, engkau tidak lagi bertanya mengapa, engkau tidak lagi memaksa jawaban. Engkau berjalan, berusaha, berdoa, lalu tenang karena engkau sadar apapun yang ditetapkan Allah pasti membawa hikmah. Meski pahit di awal, meski gelap di tengah, inilah rahasia yang sering dilupakan. Tawakal bukan untuk orang malas,
Tawakal adalah puncak bagi orang yang telah habis berusaha. Ia bukan pelarian, tetapi penyerahan total. Seorang sufi tidak duduk diam menunggu rezeki jatuh dari langit. Ia bekerja, ia bergerak, tetapi hatinya tidak pernah meninggalkan Allah. Rasulullah sendiri memberi teladan paling sempurna. Beliau menyiapkan strategi, mengatur barisan, memakai perlindungan, lalu bersujud penuh tangis. Karena beliau tahu, usaha tanpa tawakal adalah kesombongan, dan tawakal tanpa usaha adalah kelalaian. Saudaraku, dunia mengajarkan kita untuk percaya pada diri sendiri, tetapi iman mengajarkan kita untuk mengenal batas diri. Engkau kuat, tetapi tidak maha kuat. Engkau berilmu, tetapi tidak maha tahu. Di situlah tawakal lahir, bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai kesadaran tertinggi. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam mengapa seringkali orang yang paling bertawakal justru diuji paling berat, dan bagaimana membedakan tawakal sejati dengan tawakal palsu yang tanpa sadar mencemari iman. Saudaraku, ketika seseorang mulai belajar tawakal dengan sungguh-sungguh, seringkali ia terkejut karena justru setelah ia menyerahkan diri kepada Allah, ujian terasa semakin berat. Masalah datang bertubi-tubi. Pintu yang diharap terbuka justru tertutup. Rencana yang disusun rapi runtuh satu persatu. Disinilah banyak orang mundur. Mereka berkata dalam hati, "Jika ini tawakal, mengapa hidupku semakin sulit?" Pertanyaan ini wajar, tetapi jawaban atasnya hanya bisa dipahami oleh hati yang mau diam dan jujur. Para ulama dan orang-orang arif menjelaskan bahwa ujian setelah tawakal bukanlah tanda penolakan. Justru seringkali itu tanda pemurnian. Sebab tawakal yang sejati tidak cukup diucapkan, ia harus dibuktikan. Dan pembuktiannya terjadi ketika sandaran-sandaran dunia dicabut satu persatu. Selama engkau masih punya pegangan lain selain Allah, maka tawakalmu belum utuh. Allah tidak cemburu seperti manusia, tetapi Allah mendidik hamba-Nya agar hatinya tidak terbelah. Inilah rahasia yang berat. Ketika Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba, Ia tidak selalu memberinya kenyamanan. Seringkali Ia memberinya keterguncangan, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memindahkan sandaran hati dari makhluk menuju Khalik, dari sebab menuju musabib, dari rencana menuju kehendak. Saudaraku, banyak orang keliru memahami tawakal karena mereka masih mengaitkannya dengan hasil yang menyenangkan. Seolah tawakal harus berbuah lancar, harus berbuah sukses, harus berbuah kemudahan. Padahal tawakal sejati tidak berurusan dengan hasil lahir. Tawakal berurusan dengan keadaan batin. Apakah hatimu tetap tenang ketika hasil berubah? Apakah hatimu tetap yakin ketika jalan terasa gelap? Disitulah tawakal diuji. Ada perbedaan besar antara tawakal dan pasrah palsu. Pasrah palsu lahir dari keputusasaan. Ia muncul ketika seseorang sudah lelah, lalu berhenti berharap. Sedangkan tawakal lahir dari keyakinan. Ia muncul ketika seseorang sudah mengerahkan usaha terbaik, lalu menyerahkan sisanya dengan penuh percaya. Orang yang pasrah palsu, hatinya kosong. Orang yang bertawakal, hatinya penuh iman. Perhatikan tanda-tanda ini. Orang yang pasrah palsu mudah menyalahkan keadaan, mudah mengeluh, mudah merasa dirinya korban. Sementara orang yang bertawakal mungkin sedih, mungkin menangis, tetapi hatinya tidak menyalahkan Allah. Ia bertanya untuk belajar,
bukan untuk memprotes. Ia menunduk, bukan memberontak, saudaraku. Ada satu kalimat batin yang sering muncul pada orang yang bertawakal sejati. Bukan di lisan, tapi di kedalaman hati. Ya Allah, aku tidak mengerti jalanmu, tapi aku percaya kalimat ini jika benar-benar hidup dalam jiwa akan mengubah cara seseorang memandang seluruh hidupnya. Kegagalan tidak lagi menghancurkan, keberhasilan tidak lagi memabukkan. Karena pusat hidupnya bukan hasil, melainkan ridha. Dalam sejarah para nabi dan wali, kita melihat satu pola yang sama. Semakin tinggi tawakal seseorang, semakin berat amanah yang dipikulnya. Nabi Ibrahim diperintahkan meninggalkan keluarganya di lembah tandus. Nabi Musa dikejar dengan laut di depan dan musuh di belakang. Nabi Muhammad dihina, disakiti, diusir, padahal merekalah manusia paling bertawakal. Ini bukti bahwa tawakal tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi menjanjikan kebersamaan Allah di jalan yang sulit. Saudaraku, kebersamaan Allah inilah yang sering disalahpahami. Banyak orang berharap kebersamaan Allah berarti masalah hilang. Padahal maknanya lebih dalam. Kebersamaan Allah berarti engkau tidak sendirian ketika masalah datang. Engkau tidak rapuh meski badai besar. Engkau tidak putus asa meski semua pintu tertutup. Karena hatimu tahu jika Allah bersamamu, maka tidak ada keadaan yang sia-sia. Di titik ini, tawakal mulai membentuk akhlak. Seseorang menjadi lebih tenang dalam mengambil keputusan, lebih sabar dalam menunggu hasil, lebih lapang dalam menerima takdir. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia percaya bahwa apa yang luput darinya tidak pernah ditakdirkan untuknya, dan apa yang ditakdirkan untuknya tidak akan pernah salah jalan. Saudaraku, jangan ukur tawakalmu dengan seberapa cepat doamu terkabul. Ukurlah dengan seberapa tenang hatimu ketika doa itu belum terjawab. Jangan ukur imanmu dengan seberapa sering engkau berbicara tentang Allah. Ukurlah dengan seberapa dalam engkau bersandar. Pada saat tidak ada yang bisa diandalkan, semakin seseorang belajar tawakal, semakin ia menyadari satu hal penting. Hidup ini bukan tentang mengatur, tetapi tentang mengikuti petunjuk. Bukan tentang memaksa keadaan, tetapi tentang membaca tanda-tanda. Bukan tentang menguasai masa depan, tetapi tentang hadir penuh di hari ini dengan iman, dengan usaha, dengan penyerahan. Dan ketika kesadaran ini mulai mengakar, maka tawakal tidak lagi terasa berat. Ia justru menjadi sumber ketenangan, sumber kekuatan, sumber keberanian. Karena orang yang bertawakal tidak takut kehilangan, sebab ia tahu yang memberi dan mengambil adalah zat yang sama, dan zat itu maha bijaksana. Di bagian terakhir nanti, kita akan menyatukan semua ini. Bagaimana tawakal sejati melahirkan ketenangan hidup, kekuatan jiwa, dan cara berjalan di dunia tanpa kehilangan Allah di dalam hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada tahap ini, tawakal tidak lagi sekadar konsep yang dipahami. Akal, ia telah menjadi sikap hidup, cara bernapas, cara melangkah, cara memandang segala peristiwa. Orang yang telah sampai di makom ini tidak lagi sibuk bertanya, mengapa hidupnya begini? Ia bertanya, apa yang Allah ingin ia pelajari dari keadaan ini? Pergeseran kecil ini mengubah segalanya. Dari keluhan menjadi pelajaran, dari amarah menjadi kedewasaan,
dari ketakutan menjadi kepercayaan. Tawakal sejati melahirkan ketenangan yang tidak tergantung keadaan. Tenang saat diberi, tenang saat diambil, tenang saat dipuji, tenang saat diuji. Bukan karena hatinya mati, tetapi karena hatinya hidup di tempat yang lebih dalam. Ia merasa cukup bersama Allah meski dunia belum sempurna. Inilah kekayaan yang tidak bisa dirampas, karena ia tidak bergantung pada apapun di luar diri. Saudaraku, orang yang bertawakal bukan orang yang tidak punya mimpi. Justru ia boleh bermimpi besar, bercita-cita tinggi, bekerja keras, merancang masa depan. Tetapi ada satu perbedaan mendasar. Ia tidak menggantungkan harga dirinya pada hasil. Jika berhasil, ia bersyukur. Jika gagal, ia bersabar. Karena ia tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh dunia, tetapi oleh hubungannya dengan Allah. Inilah buah manis dari tawakal, keberanian. Orang yang bertawakal berani melangkah meski belum tahu hasil, berani memilih yang benar meski berisiko, berani berkata jujur meski tidak populer. Karena sandaran hidupnya bukan manusia, bukan keadaan, bukan angka dan pengakuan, tetapi zat yang tidak pernah mengecewakan hamba yang berserah. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari, tawakal akan tampak sederhana. Engkau tetap bekerja, tetap berusaha, tetap berdoa, tetapi hatimu tidak lagi tergesa, tidak lagi dipenuhi kecemasan berlebihan, tidak lagi membandingkan nasib dengan orang lain, karena engkau sadar setiap orang punya takdir, dan takdirmu sedang disusun dengan presisi ilahi. Meski engkau belum memahaminya hari ini, ada saatnya engkau akan melihat ke belakang dan tersenyum, menyadari bahwa apa yang dulu engkau anggap musibah ternyata adalah penyelamat. Apa yang dulu engkau tangisi ternyata adalah jalan menuju kedewasaan. Di titik itu, engkau akan memahami Allah tidak pernah terlambat, tidak pernah salah alamat, tidak pernah keliru dalam memberi atau menahan. Saudaraku, jika hari ini engkau sedang berada di fase berat, fase bingung, fase lelah, jangan menyerah, jangan berpaling. Mungkin justru disitulah tawakalmu sedang dibentuk. Allah tidak membentuk hamba ia dengan kemudahan semata, tetapi dengan keteguhan, dan keteguhan hanya lahir dari kepercayaan yang terus diuji. Ingatlah ini, tawakal bukan tentang menyerah pada keadaan, tetapi menyerahkan keadaan kepada Allah. Setelah engkau melakukan bagianmu, engkau tetap bangkit saat jatuh, tetap melangkah saat takut, tetap berdoa saat lelah, lalu menyerahkan hasil dengan lapang dada. Inilah keseimbangan iman yang membuat hidup terasa ringan meski beban berat. Saudaraku, jadikan tawakal sebagai teman hidup, bukan tamu sesaat. Latih ia dalam hal kecil, dalam kesabaran menunggu, dalam keikhlasan menerima, dalam kejujuran berusaha. Lama-kelamaan ia akan menjadi sifat, dan saat tawakal telah menjadi sifat, hidup tidak lagi menakutkan, karena engkau tahu ada Allah yang selalu membersamai setiap langkah. Jika video ini menguatkan hatimu, jika ia menenangkan jiwamu, jangan simpan sendiri. Bantu sebarkan agar lebih banyak hati yang belajar bersandar dengan benar. Tekan like dan subscribe channel Story Islamic ID agar kita bisa terus belajar bersama, memperbaiki iman dan menata hati. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang kuat dalam usaha dan lapang dalam penyerahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.